Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran di bab ke-27 ya. Sebelum saya lanjutkan, saya harap teman-teman untuk sudah menghafalkan dulu ya kotoba yang ada di bab 27 dan juga kanji yang ada ya teman-teman, biar nanti pembahasannya lebih mudah dipahami. Oke, kalau teman-teman sudah menghafalkan, kita langsung aja yuk masuk ke dalam bunpo dari bab 27 ini. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar tentang perubahan kata kerja bentuk potensial ya, atau bentuk kebisaan, kebolehan. Kalau dalam bahasa Jepang itu namanya kanoke ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk pengelompokan bentuk kata kerja itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini ada untuk kelompok yang pertama ya teman-teman. Untuk kelompok pertama itu biasanya dengan akhiran vokal i sebelum kata mas ya teman-teman. Di sini ada ikiki, ri, cipi, misi ya, baru diikuti dengan kata mas di akhir. Nah, jadi kalau kita ubah menjadi bentuk kanoke atau bentuk kebisaan, maka vokal i di sini kita tinggal ubah menjadi vokal e, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini dalam kolom yang bentuk kanoke ya, ada ekeke, retepe, mese. Nah, gitu ya teman-teman. Coba kita lihat contohnya di sini ada aimas ya. Artinya bertemu, maka kalau kita mau bilang bisa bertemu menjadi aimas. Gitu ya teman-teman, cukup mudah ya karena kita tinggal ubah untuk vokal i menjadi vokal e, khusus untuk grup yang pertama. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada untuk contoh yang kedua yaitu kikimas ya, atau mendengar. Ketika menjadi bisa mendengar menjadi kikemas. Oke? Kemudian ada oyogimas ya, berenang. Ketika menjadi bisa berenang menjadi oyogemas. Gitu teman-teman. Kemudian ada lagi di sini ada torimas ya, terbang. Ketika kita mau bilang bisa terbang menjadi toremas ya, teman-teman. Ada juga di sini tachimas, berdiri ya. Ketika menjadi bisa berdiri jadinya tatemas. Oke, ada yobimas ya, di sini teman-teman, yobimas memanggil, maka menjadi yobemas untuk bisa memanggil. Ada di sini juga yomimas dengan akhiran mi ya teman-teman, artinya membaca. Ketika kita bilang bisa membaca, maka jadinya yomemas. Nah, terus yang terakhir ada modoshimas ya teman-teman, maka berubah menjadi modosemas ya. Untuk pengelompokan kelompok kedua itu ada dengan akhiran huruf e, kemudian ada yang hanya ada satu kata sebelum kata, ada satu huruf sebelum kata mas dan juga kata-kata yang spesial ya teman-teman. Nah, jadi untuk di kelompok yang kedua di sini kita hanya akan ubah untuk masnya di sini ya teman-teman. Kita akan ubah menjadi raremas ya. Jadi yang awalnya di sini tabemas, makan, ketika kita bilang bisa makan maka menjadi taberaremas. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada di sini karimas ya teman-teman, atau artinya minjam, maka menjadi kari raremas yang artinya bisa meminjam. Dan untuk yang satu huruf saja sebelum kata mas ya, di sini ada kimas artinya memakai, maka jadinya kiraremas ya, artinya bisa memakai. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau untuk yang grup ketiga ya, yaitu hanya ada dua, ada kimas dan juga simas. Nah, untuk kimas datang ya teman-teman, ini akan berubah menjadi koraremas ya, artinya bisa datang teman-teman. Kemudian ada simas ya, melakukan, maka di sini berubahnya menjadi dekimas. Nah, ini perlu teman-teman hafalkan ya, bahwa simas itu akan berubah menjadi dekimas ketika menjadi bentuk kanoke. Karena kata dekimas itu sendiri artinya bisa. Gitu ya teman-teman. Ada juga di sini untuk contohnya sochimas ya, maka menjadi sochi de sosa. Kemudian ada contoh yang ketiga sosa. Ini harusnya simas ya. Bentar. Nah, di sini ada contoh yang kedua.
Nah, di sini ada contoh yang ketiga ya teman-teman, yaitu sosa-shimasu ya. Maka ketika menjadi kanoke, shimasnya ini kita ubah teman-teman menjadi sosa dekimasu gitu teman-teman. Nah, biar lebih paham kita langsung masuk ke contohnya ya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa kalau biasanya dengan kata kerja yang aktif kita menggunakan partikel o sebelum benda ya teman-teman. Nah, kalau untuk kebisaan di sini kita akan menggunakan partikel ga. Nah, ini harus diingat-ingat ya teman-teman. Untuk bentuk kebisaan kita menggunakan partikel ga. Nah, contohnya di sini ada untuk contoh pertama, ini bentuk yang kalimat biasa dulu ya. Jadi watashi wa kanji o yomimasu ya, artinya saya membaca kanji. Nah, ketika kita mau ubah menjadi saya bisa membaca kanji, maka jadinya watashi wa kanji ga yomimasu ya. Jadi di sini partikel o kita ubah menjadi partikel ga yang awalnya yomimasu menjadi yomemasu. Gitu ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua ada Pauro sangwa jukiro hairemas ya. Jadi artinya saudara Pauro atau Paulo di sini, karena di sini ada hairema artinya lari, menjadi bisa berlari 10 km. Kayak gitu teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga di sini ada kono apato de peto ga kaemas ya teman-teman. Jadi di sini dia bilang bahwa di apartemen ya, kono apato de, di apartemen bisa memelihara hewan peliharaan. Nah teman-teman pasti kalau dengernya kaimas, biasanya dari kata kaimas ya. Kaimas itu sendiri bisa artinya membeli, bisa juga artinya memelihara ya teman-teman, pasti udah tahu nih karena kanjinya berbeda. Saya hanya mengingatkan aja ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan langsung lanjut di bunpo selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk menyatakan hal yang tidak sengaja atau dapat secara alami ditangkap oleh indera manusia. Nah, di sini kita juga membahas tentang kebisaan teman-teman. Tapi perbedaannya, kata kerjanya di sini kita tidak perlu ubah menjadi bentuk kanoke. Karena dari kata kerjanya itu sudah menjadi bentuk kebisaan. Misal kita bilang terdengar. Nah, kayak gitu terdengar berarti kita bisa tahu nih bahwa bisa kedengaran gitu ya. Terlihat pun juga sama, bahwa pengertiannya bisa melihat. Kayak gitu teman-teman. Nah, contohnya di sini ketika kita mau menggunakan yang berhubungan dengan indera manusia, maka kita menggunakan kata benda, jangan lupa dengan partikel ga. Tadi ya teman-teman. Kemudian bisa diikuti dengan miemas ya, karena miemas di sini artinya terlihat teman-teman. Ada juga kata benda, kemudian diikuti dengan partikel ga dan diikuti dengan kikoemas, karena kikoemas itu artinya terdengar gitu ya teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk contoh yang pertama ada umi no chikaku no apato kara nami to hanabi ga miemasu. Ya, contohnya ada umi no chikaku no apato kara nami to hanami ga miemasu. Nah, jadi di sini ada partikel kara, kita translatekan dari sini dulu juga boleh ya. Jadi dari apartemen dekat laut gitu ya. Kemudian terlihat. Nah, terlihat apa nih? Ada hanabi ya, ada kembang api dan ombak. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk miemas di sini kita tidak perlu ubah menjadi bentuk kanoke ya teman-teman, karena ini sudah termasuk bentuk kebisaan gitu teman-teman. Ada juga contoh yang kedua nih, ada tori no koe ga kikoemasu. Ya, jadi di sini artinya terdengar suara burung kayak gitu teman-teman. Nah, untuk terdengar sendiri, ini kan biasanya identik dengan suara atau bunyi. Ketika kita menggunakan koe, ya di sini adalah kanji koe, itu berarti artinya suara yang mana dihasilkan oleh makhluk hidup, teman-teman. Tapi kita juga bisa nih terdengar bunyi, misal terdengar bunyi bel seperti itu. Nah, untuk bunyi itu kita bisa artikan dalam bahasa Jepang adalah oto, gitu ya teman-teman. Karena untuk oto atau bunyi itu biasanya dihasilkan bukan dari makhluk hidup ya, biasanya dari benda, misal benda terjatuh kemudian bel berbunyi seperti itu, bisa menggunakan oto.
Namun kita juga masih menggunakan kata kerjanya kikoemasu ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Saya harap teman-teman untuk bunpo kedua ini cukup paham ya, bisa untuk dipahami. Kalau gitu kita lanjut di bunpo selanjutnya. Nah, jadi di bunpo yang ketiga ini kita akan belajar untuk menyatakan penyelesaian atau kemunculan baru ya. Biasanya ini bisa ditandai dengan kemunculan gedung, seperti itu bisa ya. Yang mana artinya gedungnya sudah selesai, gedungnya sudah jadi, kayak gitu teman-teman. Atau bisa juga diikuti contoh yang lain. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, kita gunakan kata benda di sini ya, dengan menggunakan partikel ga, kemudian diikuti dengan kata dekimas. Nah, mungkin teman-teman masih inget nih, kalau dulu kita pernah belajar yang mana ada partikel ga dekimas, yang mana artinya bisa, ya nggak teman-teman? Namun perbedaannya kali ini, dekimas di sini pengertiannya adalah jadi, selesai atau mendapatkan, gitu ya teman-teman. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Jadi contohnya gini teman-teman, saya mau bilang bahwa kemarin PR sudah jadi, gitu ya. Jadi untuk kemunculan barunya bahwa PR-nya ini sudah selesai dikerjakan, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Jepang, jadi kino shukudai ga dekimashita. Nah kayak gitu bisa ya teman-teman, karena ini menjadi sebuah penyelesaian ya. Jadi PR-nya itu sudah selesai, sudah jadi, kayak gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ada eki no mae ni atarashi biru ga dekimashita. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kemunculan baru dari apa? Dari ini nih. Ada atarashi biru, gedung baru di depan eki atau di depan stasiun telah jadi ya, atau telah selesai dibangun, kayak gitu teman-teman. Jadi ada kemunculan baru, mungkin dari minggu-minggu sebelumnya belum ada gedung baru, ternyata tiba-tiba udah ada jadi nih untuk gedung baru, kayak gitu teman-teman. Kita lihat untuk contoh yang kedua ya teman-teman. Ada Furio-san no otou-san wa ie o tatemasu ga imamade mo mada owarimasen. Itsu dekimasu ka ya. Jadi di sini dia bilang bahwa dari partikel wa dulu ya. Jadi ayahnya saudara Furio gitu ya, membangun rumah ya. Tapi ada partikel ga di sini ya. Tapi sampai sekarang pun gitu ya, sampai sekarang pun belum selesai. Nah, terus ada pertanyaan nih, kapan selesainya ya? Itsu dekimasu ka? Kapan selesainya ya? Atau kapan rampungnya? Kayak gitu teman-teman. Jadi ini dia tahu bahwa sedang ada pembangunan tapi belum selesai. Dia tanya, kapan nih kira-kira selesainya? Maka bentuknya itsu dekimasu ka? Kayak gitu teman-teman. Di sini ada contoh yang ketiga, ada party ni itte koibito ga dekimashita. Wah, ini contohnya bagus banget nih. Jadi dia bilang kalau pergi ke pesta ya, lalu karena ini bentuknya TK ya teman-teman, bisa artinya lalu mendapat pacar. Wah, keren banget nih. Berarti misal dia di party ketemu sama teman lama mungkin, atau lagi naksir sama seseorang, tiba-tiba di party dia langsung jadian, misal kayak gitu teman-teman. Jadi ketika di party ya, jadi pergi ke pesta lalu mendapatkan pacar, kayak gitu teman-teman contohnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Jadi untuk di bunpo keempat ini kita akan belajar menyatakan batasan dari kata benda yang nuansanya sedikit ya. Jadi di sini kita akan belajar bilang hanya ya dalam bahasa Jepang. Nah, yang pertama di sini kita menggunakan kata benda diikuti dengan kata shika ya, karena shika di sini artinya adalah hanya ya. Tapi perlu teman-teman ingat, kalau kita menggunakan kata shika, maka untuk kalimat yang mengikuti itu dalam bentuk kalimat yang negatif, teman-teman. Walaupun di sini kalimatnya negatif, ini tidak mengubah secara pengertian ya, pengertiannya tetap sama, yaitu hanya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi contohnya di sini ada shukudai shika dekimasen yari naoshi wa mada desu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bilang kalau hanya selesai pekerjaan rumah. Ada remedinya itu mada desu ya. Jadi untuk remedi di sini itu belum, kayak gitu teman-teman.
Kemudian ada contoh yang kedua, okane wa sen rupiah shika arimasen. Nah, dia bilang kalau uang itu hanya 10.000 rupiah. Kayak gitu teman-teman. Hanya punya. Nah, karena di sini ada arimas ya teman-teman atau arimaseng, berarti bilang hanya punya 1.000 rupiah. Nah, di sini saya juga mau jelaskan juga nih bahwa kalau kita mau bilang hanya dalam bahasa Jepang nggak hanya pakai kata shika. Ya, karena kalau shika itu biasanya diikuti dengan kalimat yang negatif. Kita bisa kok menggunakan kalimat yang positif asalkan kita menggunakan kata dake. Gitu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan kata dake, maka untuk kalimat yang mengikuti menggunakan kalimat positif. Tetapi kalau kita menggunakan kata shika, maka yang diikuti itu kalimatnya negatif. Maka saya bisa nih bilang di sini okane wa 1,000 rupiah dake arimas. Nah, contohnya kayak gitu bisa teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya teman-teman, yaitu kita belajar untuk ungkapan ya menyatakan perbandingan dari dua hal. Nah, di sini diikuti dengan penanda yaitu tapi ya. Jadi sebuah kalimatnya ini pertentangan teman-teman, menggunakan kata tapi. Nah, caranya gimana? Jadi untuk kalimat yang pertama ini kita bisa gunakan partikel wa, kemudian di akhir kalimatnya kita menggunakan partikel ga, teman-teman ya. Jadi ga di sini itu pengertiannya tapi, seperti itu teman-teman. Baru diikuti dengan kalimat yang kedua dengan partikel wa. Jadi kita bisa pastikan bahwa kalimat pertama ini itu bertentangan dengan kalimat yang kedua, gitu ya teman-teman. Kita lihat yuk contohnya. Di sini ada koko wa okikoe de hanasemasu ga asoko wa hanasemasen. Nah, jadi di sini dibilang nih bahwa di sini boleh bicara dengan suara yang keras ya, atau bisa bicara dengan suara keras, gitu ya teman-teman. Tapi di sini diikuti dengan partikel ga ya di akhir di sini, berarti artinya tapi, seperti itu ya. Tapi di sana gitu ya, di sana tidak bisa gitu teman-teman, tidak bisa berbicara kayak gitu teman-teman. Jadi bolehnya hanya di sini. Ketika sudah di sana itu nggak boleh. Ini kan berarti sebuah pertentangan ya teman-teman. Nggak boleh dimanapun kita ngomong dalam suara keras. Biasanya ada untuk aturannya sendiri gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nih contohnya, ada komi wa tabemasu ga mugi wa tabemasen. Nah, jadi dia bilang kalau makannya tuh cuma beras gitu ya, tapi tidak makan gandum gitu ya, karena di sini ada tabemasen, berarti tidak makan ya, tidak makan gandum. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di ujung bunpo kali ini ya, di bab 27 ini. Di bawah sini ada untuk latihannya, ada dokai juga loh teman-teman. Nah, saya harap teman-teman juga dikerjakan ya untuk latihan soalnya di buku akari kalian masing-masing. Oke, kalau gitu saya tutup untuk videonya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menghafalkan kotoba dan juga kanji yang ada di bab sebelumnya. Ja, korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. お疲れ様でした。はい、皆さんまた見てね。